antara diterima dengan dicintai itu lain. Ya, makanya ada orang yang menikah tapi tidak ada rasa cinta. Ya, ada orang yang mencintai tapi kemudian dari rasa itu turun rasa-rasa yang lainnya, beda. Tapi kalau kaidah hubungan dengan Allah itu nggak bisa diukur dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, bukan dunia yang pertama diberikan, tapi dosanya akan digugurkan seluruhnya. Itu yang pertama dilakukan oleh Allah. Dia bukan diberikan mobil, kendaraan, rumah jadi luas, kedudukan jadi tinggi. Jadi kalau Anda misalnya bekerja, kemudian ada promosi jabatan kemudian naik, jangan disimpulkan dulu Allah cinta dengan Anda. Kalau saat yang bersamaan Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Posisi memang tinggi, tapi maksiatnya juga semakin meningkat. Bersamaan dengan kedudukan meningkat, maksiat semakin tinggi. Ya. Itu artinya ada yang salah. Jika orang sudah dicintai oleh Allah, kalimat Qur'annya surah ketiga ayat 31, yuhibbukumullah. Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama dilakukan adalah orang yang dicintai Allah akan digugurkan semua dosanya. Begitu dosanya gugur, maka dampaknya akan dipelihara ujung kepala sampai ujung kakinya dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya, ciri pertamanya kata Al-Quran, wa aslah, taubat tu faman taba wa aslah. Orang yang tobatnya diterima, aslah, akan dijaga oleh Allah lebih baik dari sebelumnya. Mata ada dosa, tobat diampuni oleh Allah, maka dosa mata akan ditutup oleh Allah, dicegah dari berbuat maksiat. Dia nggak senang dengan gambar yang biasa dilihat lagi yang tidak bagus, acara-acara buruk sudah nggak suka. Telinga jelek, tobat, maka hal-hal yang didengar yang jelek-jelek itu nggak suka, kan? Itu tandanya tobatnya. Ya, kalau tobat dari pandangan mata yang salah, tapi masih senang ngintip-ngintip misalnya, nah, itu tandanya masih harus disempurnakan tobatnya. Ya, ini nggak bagus, astagfirullah. Mana tuh? Oh, benar salah. Nah, itu belum sempurna. Jelas ya? Saya berapa pekan ke belakang ada di beberapa daerah. Dan saya berikan pernyataan ini. Dan semua merasakan perasaan yang sama gitu. Saya mau tunjukkan begini teman-teman sekalian. Bapak ibu dilahirkan oleh seorang ibu. Mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Berjuang dengan kematian dalam melahirkan. Disayang-sayang sejak kecil. Misal, maaf sekali. Setelah dewasa, Anda pergi ke satu tempat dan Anda dikenal sebagai pelaku maksiat yang paling buruk di tempat itu. Anda disebar sampai menyebar beritanya. Anda pencuri, Anda peminum, Anda pezina, Anda macam-macam dan sebagainya. Itu sudah menyebar dan dikenal. Sampai berita itu sampai kepada ibunda Anda yang telah melahirkan Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda masih punya keberanian untuk pulang menghadap dan menatap wajah ibunda Anda? Sedangkan status Anda dikenal kotor dalam lingkungan kehidupan. Enggak, saya mau sampaikan, berani nggak pulang natap wajah ibu Anda? Anda di Jawa, merantau ke Jakarta, berbuat onar di Jakarta, terkenal sampai ke Jawa, masih berani nggak pulang menghadap ibu yang melahirkan? Masih berani nggak menatap wajah ibu yang telah memberikan ASI kepada Anda? Nggak berani. Kalau Anda ingin kembali, Anda akan perbaiki diri dulu. Jadi lebih baik dulu, dikenal dengan baik dulu, pulang kepada orang tua, bangga orang tua dengan Anda. Bahkan seorang penipu pun, dia pasti akan menipu ibunya juga ketika pulang, nggak ingin disebut penipu. Dia ingin desain tubuhnya menjadi lebih baik. Seorang koruptor pulang dia ke rumahnya bertemu ibunya, statusnya akan dirubah dulu. Orang kaya yang dermawan nyumbang, mungkin harta itu dipakai dari hal yang buruk. Artinya apa? Seorang yang ingin bertemu dengan yang paling dikasihinya, dicintainya, segala halnya akan dia pastikan keadaannya baik. Jadi kalau Anda aja nggak sanggup menuju ibu Anda, menatap wajah orang yang telah melahirkan Anda dalam keadaan buruk, kok Anda berani-beraninya menghadap pulang kepada Allah dalam keadaan apa nggak malu nanti? Nah, itu nggak bisa kemana-mana lagi. Perhadapan Anda dan disaksikan oleh semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, penduduk langit dan bumi. Jadi kalau kita nggak bersihkan sekarang dan kita pasti pulang, mau kapan lagi kita bersihkan itu semua? Dan orang-orang duluan pulang. Saya tuh sering katakan, mungkin orang baik itu pulang untuk ditunjukkan pada kita bekal mereka cukup. Waktu mereka sudah selesai, kesalahannya mungkin sedikit, bekalnya terlampau banyak, tertutupi ridha Allah ada bagi mereka. Mbah Maimun Zubair Selasa kemarin sudah, alhamdulillah, di Mekah dimakamkan di Ma'la. Al-Ustaz Arifin Ilham sebelumnya, yang lain-lain sebelumnya, tokoh ulama orang-orang baik di hadapan kita semua. Mungkin ada juga yang tidak pernah tampil di bumi tapi populer di akhirat, populer di langit. Mungkin ada ahli Quran di desa, ada ustaz yang sangat ikhlas, yang tak pernah cari bayaran, yang dia di kampung-kampung, pulang duluan bekalnya cukup. Itu diperlihatkan kepada kita, viral di media sosial, bahkan nasihatnya diabadikan di YouTube,
masuk ke WhatsApp, itu untuk ngingetin kita, bukan hanya menyanjung mereka. Mereka nggak usah disanjung. Menyanjung orang baik, buang-buang energi, emang sudah baik. Yang jadi persoalan itu kita yang kurang. Di kalimat itu Allah berikan kepada kita. Pertanyaan saya, kenapa cuma masuk ke handphone Anda, bukan ke handphone orang lain? Kenapa Anda bisa lihat, padahal Anda mungkin bisa mengabaikannya? Itu kan pelajaran, kita akan di mana gitu. Dan kita mau kemana?